Ya, halo semua, selamat sore. Semoga semuanya masih pada semangat ya, barusan break time. Pasti udah ngopi dulu, udah snack time. Jadi next ini kita akan sharing sedikit ya dari saya dan Amanda. Ya, jadi Andri dan saya Amanda, kita sebenarnya dari tim partner manager atau channel account manager. Jadi kita basically adalah main point of contact untuk partner-partner kita. Jadi kita berkolaborasi, bekerjasama dengan mitra implementasi Odoo. Nah, sebenarnya di Odoo ini kita sebenarnya untuk partner manager, kita ada dua divisi nih. Kita ada yang kita sebut key account dan ada juga yang kita sebut enablement. Andri, apa sih bedanya antara enablement sama key account? Nah betul, jadi di key account team itu mereka itu mostly handle partner-partner yang sudah levelnya itu di silver dan gold ya. Tadi juga Bapak dan Ibu udah stay buat our first session dengan rekan kita Velika, udah jelasin ya. Jadi di Odoo itu kita juga ada partnership levelnya. Jadi itu mereka mostly handle silver and gold partners kita. Nah sedangkan saya dan Amanda, di mana kita itu lebih fokusnya itu untuk handle new partners ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya-tanya ya, kalau misalkan saya masih baru nih ya, saya tetap sangat entusiastik dan sangat tertarik untuk join our partnership program tadi yang udah dijelasin sama tim kita. Bisa nggak sih sebenarnya? Jadi jangan khawatir, karena sebenarnya di tim kita itu atau di yang kita sebut partner enablement, itu adalah fokus kita itu untuk growing and help the partners to develop even more ya. Jadi jangan khawatir, jadi walaupun Anda masih baru dengan Odoo, kita pasti juga akan bisa membimbing. Iya nih, jadi karena Andri dan saya kita sama-sama dari enablement, jadi kita udah melihat apa sih sebenarnya tantangan atau challenges yang dihadapin oleh IT implementer yang start the partnership dengan Odoo contohnya, dan apa sih yang membedakan partner yang satu bisa lebih cepat berkembangnya dibandingin partner yang lainnya. Jadi hari ini kita ingin share sukses apa sih kuncinya untuk bisa sukses berjualan sebagai IT implementer. Ya, jadi ini sharingnya lumayan like ya. Jadi take it easy karena next ini kita akan ada tech talk ya dari head of our technical team. Jadi jangan khawatir, pasti it's easy to follow karena ini kita juga sebenarnya sekedar sharing saja dengan apa sih hal-hal yang biasanya partner-partner kita sering hadapin ya on their day to day basis. Jadi sebelum itu kita mau share satu case dulu nih. Jadi sebut saja perusahaan IT Badu ya. Ini contoh saja. Jadi perusahaan IT Badu ini awalnya mereka itu cuma jualan laptop ya. Pokoknya lengkap lah dari mereka ada Apple, Dell, Lenovo dan sebagainya. Tapi karena Pak Dodo, CEO dari perusahaan IT Bado ini mendapatkan banyak request ya dari customersnya mencari software akuntansi. Nah, jadi beliau ngelihat ya ini sebagai suatu business opportunity karena pas lagi jualan laptop ditanyain juga nih, Pak saya juga mau nanya dong tentang software akuntansi itu biasanya yang dipakai apa aja gitu. Jadi karena Pak Dodo lihat ada demand, jadi beliau juga ini ya tertarik dong untuk cari tahu lebih untuk mengetahui software akuntansi. Nah beliau research online, beliau browsing deh dan akhirnya ketemu deh Odoo gitu ya for accounting software. Nah beliau juga decided untuk sign up sebagai partner kita dan dari situ gimana nih story-nya Amanda? Nah, si Pak Dodo ini karena dia belum punya tim implementasi, maka dia hire lah si Budi. Jadi si Budi ini disuruh untuk ngerjain semua hal seputar Odoo. Jadi akankah itu sales ataukah itu functional, dia disuruh ngehandle semuanya yang ada Odoo-nya dilempar ke Budi. Terus Budi ini juga nggak dikasih training, jadi dia disuruh belajar semuanya mandiri secara independen dan tiap harinya dia ditugasin untuk nelponin puluhan perusahaan yang dia cari secara online dan mereka sama sekali nggak kepikiran untuk mencoba kontak semua existing customer mereka yang sudah menggunakan komputer di IT Badu. Nah, kebayang nggak tuh kalau jadi Budi ya, kayak semua kerjaan in terms of sales, marketing, functional, jadi developer juga semuanya dikerjain cuman untuk satu karyawan. Cuman itu sih terkadang yang kita observe ya. Jadi partner-partner kita belum tahu ya karena mereka join sebagai partner, mereka belum tahu apakah ini akan what's the the ROI. Jadi mereka biasanya cuman assign kayak 1 or 2 employees untuk kayak fokus untuk di Odoo. Nah, dari yang sering kita observe juga, dari ratusan call yang di telepon Budi, nyari lead ya ceritanya, nyari prospek.
Jadi kalau ada yang memang butuh, pasti kan kita juga proceed ya untuk kita schedule product demo. Itu biasanya step by step dari kita pas kita udah ketemu prospek. Nah dari demo itu juga kita sering observe ya, karena memang belum tahu banyak mengenai produknya dan belum go through the proper training with the principal. Kita lihat nih pasti demonya nggak berkesan. Jadi pastinya dari customer-nya juga kelihatan kan kalau misalkan kita produk demo nih, tapi ternyata kita belum confidence banget nih untuk tahu mengenai produknya, pasti kayak demo itu nggak akan berkesan kan. Yap. Jadi juga setelah dari demo, beliau juga pasti akan ditanyakan kan dari customer-nya, dari prospeknya nih, what's the next step? Itu biasanya akan melakukan penawaran ya kan atau proposal. Nah ini juga sih karena mungkin Budi belum go through a proper training, tidak tahu kan bagaimana sih how to come up with a proposal, a complete proposal. Biasanya it doesn't sound like it's too complicated ya untuk propose. Tapi biasanya yang sering kita observe itu partner kita yang baru ini cuman mencantumkan harga implementasi sekian, harga lisensi sekian, dan dibutuhkan waktu 6 bulan untuk implementasi project ini. Jadi tidak ada detail breakdown-nya istilahnya. Karena ini sih sering yang kita temukan ya, customers kita nanya, dalam 6 bulan ini apa sih project milestone-nya? Jadi ini sih salah satu hal yang tidak Budi consider seperti itu. Nah, habis karena hal-hal seperti ini, jadi ada 6 points ya yang tadi kita udah highlight. Jadi perusahaan IT Bado ini sudah menjadi partner selama setahun, tapi sampai sekarang ini pun beliau belum berhasil mendapatkan satu project atau satu prospek. Nah, setelah itu gimana nih, Amanda? Iya, jadi sebenarnya ini something yang cukup familiar ya Andri ya. Kadang-kadang kalau kita di enablement kita masih aja sih kadang-kadang ngelihat ada kasus yang mirip sama si IT Badu sama kasusnya Pak Dodo. Jadi kita sebenarnya udah melihat kenapa sih bisa seperti ini dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghindari kasus seperti Pak Dodo. Nah hari ini kita ingin share beberapa hal yang kita sudah lihat membantu beberapa IT implementer bisa berkembang lebih cepat. Nah yang pertama dan tentu saja yang sangat penting ya apalagi kalau kita baru memulai new business, new offering, tentu saja connections. Jadi build relationships, build connections karena tentu saja kalau kita lagi ada new business unit, new business offering, dengan koneksi-koneksi yang sudah kita punya, dengan kita maksimalkan, itu akan sangat membantu untuk bisa ada project pertama. Nah, jadi tentu saja dengan menggunakan koneksi-koneksi kita yang sudah ada, akan lebih tinggi peluang kita untuk bisa punya the first reference. Nah, kan tadi di case-nya Pak Dodo, mereka sudah punya perusahaan IT komputer nih. Mereka udah jualan komputer ke customer-customer mereka dan bahkan karena customer mereka ini punya keperluan accounting, mereka ingin mulai offering accounting solution ya ke customer-nya. Tapi tadi dia sama sekali tidak kepikiran untuk reach out ke semua customer-customer mereka yang sudah menggunakan komputer yang mereka jual untuk mereka offer this service. Jadi tentu saja dia sudah miss out on the fact of utilizing the existing connections. Nah, apalagi kalau kita ngomongin zaman sekarang, kalau kita mau cari kerja aja, tentu saja kalau kita sudah punya kenalan nih di perusahaan itu dan mereka kasih kita referral, pasti peluang kita untuk bisa diterima akan lebih tinggi ya, untuk bisa di-consider dibandingin kalau kita sama sekali nggak punya koneksi untuk apply ke satu perusahaan. Jadi tentu saja di zaman sekarang prinsip untuk network anywhere and everywhere ini super relevan, super important karena you never know the person yang you connect hari ini bisa jadi suatu hari menjadi customer kita atau kalau enggak dia bisa menjadi seseorang yang merefer customer buat kita. Jadi again it's really important network anywhere and everywhere. Terus kita juga harus pahami ya the power of second degree connection. Nah, keren tuh istilahnya ya, the power of second degree connections. Jadi seperti yang tadi Amanda jelasin, jadi istilahnya itu referral ya, atau the power of mouth. Jadi ini it's really strong, karena kita sering temuin ya, customers kayak yang datang sebagai prospek ke Odoo itu kayak ternyata customer, the other customers kayak udah refer mereka ke kita karena customer sebelumnya atau kayak dari teman-temannya gitu kan merasa puas ya sudah menggunakan Odoo. Oh kita tanya nih tahu Odoo tuh dari mana?
terus mereka share, oh iya ada teman saya atau saya tahu Odoo, saya tahu partner ini dari other of my friends yang udah udah puas menggunakan Odoo atau puas menggunakan jasa implementasi dari partner kita. Jadi ya istilahnya itu referral. Terus next itu pasti salah satu hal mudah yang untuk kita bisa get more new connection itu pasti untuk join networking events ya. Jadi seperti di Odoo Days Indonesia kita kali ini. Jadi make sure kita fully utilize this kind of platform. Jadi di mana di sini sebagai ajang di mana para bapak dan ibu bisa saling get connected ya. Karena di sini kita banyak visi and misinya, ada prospek, ada business owners, ada potential partner dan bahkan ada partner-partner kita yang buka booth di sana. Jadi make sure to utilize this time. Nanti kita juga setelah event ini di sekitar jam 5, di sekitar jam 6 kita ada networking events ya. Jadi please stay back juga, bisa interaksi langsung dengan tim kita dan partner-partner kita juga. Dan pastinya ada event-event lain seperti tech exhibitions ataupun startup events. Itu sih biasanya juga hal-hal yang dari Odoo juga kita selalu support ya untuk partner kita untuk bisa join. Terkadang juga kolaborasi nih. Jadi kita udah melakukan banyak kolaborasi event dengan partner kita, join tech exhibitions. Udah ada di Singapura, Thailand. Mungkin the upcoming one will be in Indonesia karena kita dengar ada beberapa like very prestigious like tech exhibitions in the next following year ya. Dan pasti saja jangan kita lupakan untuk the power of social media ya. Siapa sih yang untuk saat ini belum like have a strong presence in social media ya? Terutama LinkedIn kan. Pasti semuanya punya LinkedIn dong. I feel like LinkedIn itu udah jadi kayak seperti Instagram ya. Jadi in terms of followers, in terms of like easily get connected to each others. Jadi make sure to fully utilize on that thing. Oke, terus tentu saja kalau kita sebagai IT implementer kita join a new partnership, pastinya dari prinsipal akan sudah menyiapkan resources yang bisa dimaksimalkan dan bisa digunakan. Jadi tentu saja kalian harus maksimalkan resources yang diberikan. Contohnya nih kalau di Odoo, Adri dan saya, kita sebagai partner manager atau channel account manager, kita akan sebisa mungkin membantu partner kita supaya bisa implementasi Odoo dengan sukses, supaya bisa jualan lebih banyak lagi di Odoo. Kenapa? Karena kan KPI saya dan Andri juga tergantung dari seberapa banyak partner kita jualan, seberapa sukses mereka bisa berkembang. Jadi sebenarnya antara partner dan kita punya goal yang sama ya. Kita kalau mereka jualan lebih banyak, mereka happy karena lebih banyak income. At the same time kita juga happy karena KPI kita tercapai. Jadi itu menjadi win-win solution untuk kita dan juga partner. Jadi kita pastinya akan mencoba untuk come up with a smart goals, yaitu goals yang spesifik, measurable bisa diukur, achievable bisa dicapai, relevan dan juga time bound. Karena kalau kita udah punya smart goals, kita bisa come up with action plans supaya kita bisa track juga bagaimana progress kita. Nah, beberapa contoh lain nih kalau kita mau ngomongin soal kolaborasi antara partner manager dan juga partners adalah kalau kita lagi ada customer meeting. Jadi kalau seandainya kita ada customer meeting dan customernya bisa melihat ada representatif dari Odoo, ada juga partner di meeting ini, maka tentu saja mereka akan lebih confident dan akan meningkatkan kredibilitas dari partnernya juga. Karena mereka bisa melihat bahwa partner ini dibantu langsung oleh Odoo dan mereka bisa melihat bahwa ada kolaborasi di sini untuk membantu solve the problems of the customer. Nah, jadi tentu saja di Odoo kita mencoba sebisa mungkin kita ingin membantu partner kita bisa sukses berjualan. Apabila kita melihat ada sedikit miskomunikasi atau ada sedikit concerns dari customernya, kita juga biasa akan act as mediator supaya kita bisa making sure discussion is going smoothly. Iya, jadi next dari apa yang Amanda jelasin itu, pokoknya intinya itu two brains are better than one ya. Benar. Jadi kayak maintain a close relationship dengan para manager, dengan account manager dari Odoo itu juga sangat penting ya. Karena kita like the way we work is full of transparency. Karena kita juga bisa jadi sebagai mediasi ya between our customers and the partners too. Jadi next itu pasti setelah kalian sign up sebagai partner di Odoo ataupun prinsipal lainnya pasti akan mendapatkan akses ke internal knowledge of the principles kan. Jadi ini juga salah satu hal yang biasanya kita selalu highlight ya. Jadi di Odoo itu juga dokumentasinya itu sudah lumayan jelas in terms of our partnership knowledge base. Ini itu yang mesti di-explore oleh new partners kita yang baru join di Odoo untuk speed up the process. Karena dari hal itu juga
at the same time bisa belajar langsung ya dari experience consultant kita. Karena kita tadi udah dijelasin juga di sesi sebelumnya kalau kita ada yang namanya itu success pack, di mana kalau ada new partners yang belum very comfortable dengan produk Odoo, itu bisa langsung get the pack terus belajar langsung dengan experience consultant kita. Iya, dan saya juga punya pengalaman partner saya yang baru join, tadinya masih nggak pede untuk implementasi Odoo. Setelah dapat support dari konsultan kita di Odoo, dedicated consultant, akhirnya mereka berhasil sukses untuk implementasi Odoo. Nah, hal lain yang tadi kalau kalian masih ingat dari ceritanya Pak Dodo, ketika dia rekrut Budi, dia suruh Budi untuk belajar sendiri tanpa dikasih training, itu sebenarnya salah satu hal yang juga sangat menentukan apakah sebagai partner itu bisa sukses atau bakal terhambat ya. Karena sebenarnya kelola SDM dengan efektif itu juga sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengelola SDM kita dengan efektif, contohnya kita bisa set organization goals, kita punya planning yang baik, maka tentu saja kita bisa attract the best talent, kita bisa dapat resources yang diperlukan dan juga ketika ada project kita bisa deliver. Karena tentu saja kalau kita udah punya clear plans, kita bisa come up with the right training plan, kita bisa punya proper onboarding plan. Jadi kalau saya nanya sebagai employees, saya dikasih training yang udah jelas, training yang membuat saya confident tentang skill set yang saya butuhkan, saya pasti akan lebih termotivasi juga untuk bisa mendeliver, bisa memberikan the best performance tentu saja. Jadi tentu saja penting sekali untuk invest in proper onboarding plan dan juga training. Jangan seperti Pak Dodo tadi yang tidak sama sekali memberikan training, menyuruh employee-nya untuk belajar sendiri. Iya benar Manda, jadi saya juga masih ingat ya saat pertama kali saya join Odoo, itu juga kita ada like first 2 weeks onboarding training, jadi dimana it makes me more confident ya untuk get the feel of Odoo, hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk produk Odoo itu sendiri. Jadi pas kita juga approach prospect atau customer, it feels like we are more confident, jadi we know what we are actually trying to sell, seperti itu. Jadi next itu pasti set goals dan KPI ya untuk tiap team members ya from the very day one. Karena ini dengan adanya KPI dan goals ini memberikan insentif kan untuk setiap karyawan untuk apa sih yang pengen diraih untuk on certain timeline. Jadi karena di Odoo itu kita juga biasanya akan set up partner review ke partner kita untuk kita set goals dari partner kita itu apa aja dan kita pasti akan reflect lagi in a certain time, apa saja yang sudah di-achieve untuk dari partner kita itu sendiri. Dan juga salah satu tantangan yang biasanya dihadapin oleh partner-partner kita itu adalah di mana mereka itu, misalkan it's a small business, jadi in terms of resources mereka sangat limited ya. Jadi biasanya sih kita akan sarankan mereka itu untuk outsource. Jadi outsource itu bisa dari berbagai ways ya. Yang pertama pasti saya tahu di Indonesia ini komunitas Odoo-nya itu sangat ketat dan sangat besar ya. Jadi biasanya kita akan refer one partner to another untuk mereka tuh bisa kolaborasi dan kerjasama ataupun bisa langsung outsource ke Odoo. Ya, karena kita juga di tim kita ada developers yang bisa selalu available untuk di outsource oleh partner kita. Jadi partner dan tim Odoo itu bisa juga saling kolaborasi ya untuk bekerja sama dengan satu project. Nah, tadi kan kita udah ngomongin something yang lebih general nih dari connections, relationships. Sekarang kita ingin going through a bit deeper. Jadi penting sekali untuk come up with the right proposal strategy. Jadi menurut saya ini bisa jadi kayak one of the most important thing yang IT implementer really need to pay attention to. Nah, hal pertama yang tentu saja kita harus punya adalah a good demo. Nah, tapi sebenarnya tuh apa sih yang dimaksud dengan good demo dan bagaimana sih sebenarnya good demo itu? Untuk bisa jawab pertanyaan ini kita juga harus back to the question, apa purpose dari demo? Sebenarnya tujuan kita kasih demo ke customer itu buat apa? Tentu saja kalau kita ngomongin soal demo software ya pastinya kita ingin bisa membuat prospek melihat bagaimana solusi ini bisa membantu untuk membuat bisnis mereka lebih terbantu, lebih efektif. Jadi tentu saja kita ingin ketika prospeknya sudah mendengar demo kita, mereka merasa bahwa dengan solusi ini akan membuat my life easier atau my employees life easier, right? Jadi untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini ya kita harus bisa membuat si prospeknya tetap stay engaged during the demo. Kita harus bisa membuat mereka terkesan, membuat mereka melihat demo ini memorable dan melihat bahwa ternyata demo ini bisa ya, software ini bisa membantu membuat semua pain point saya
akhirnya hilang dan saya bisa punya sistem yang lebih efektif. Nah, saya yakin kalau dari kalian di sini ada yang udah jadi IT implementer, mungkin kalian juga udah punya banyak pengalaman untuk melakukan demo, kalian mungkin juga udah confident dengan demo skills kalian. Tapi Andri, sebenarnya apa sih yang ngebedain demo dari IT implementer yang biasa-biasa aja sama demo dari IT implementer yang best seller? Iya benar Manda, jadi contohnya di Odoo itu ya, kita juga sering ada kompetisi lah ya, between one partner to another. Jadi biasanya apa sih yang buat makes one partner itu more successful than the others itu in terms of the demo sih yang kita observe ya. Karena seperti yang tadi Amanda jelasin, demo itu adalah like first impression ya. Jadi apakah demo itu berkesan untuk prospek atau tidak? Itu sih hal-hal yang perlu diperhatikan lah sebagai IT implementer. Jadi sebelum demo itu pasti kita juga harus make sure proses kualifikasi kita itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Jadi di Odoo itu kita selalu ini ya, kita have a methodology yang kita sebut itu BAN. Jadi istilahnya itu B stands for budget. Biasanya kita pasti mencari lebih tahu kan untuk prospek. Oke, punya IT project nih, budgetnya itu range from how much to how much. Jadi dan A stands for authority. Jadi kita juga mesti tahu siapa sih yang prospek yang kita ngomong sama prospek ini, mereka itu dari mana, which departments atau posisinya itu apa. Karena biasanya kita lebih baik untuk langsung bisa ngomong langsung dengan business owners-nya atau CEO-nya atau decision makers-nya kan. Dan yang kedua itu adalah N, which stands for needs. Ini sih yang paling penting ya. Pain points atau masalah apa sih yang perlu kita solve sebelum kita melakukan penawaran tersebut. Karena kita juga mesti lihat the value of propositions. Karena customers atau buyer ini tidak akan maju, tidak akan proceed kalau mereka belum merasa pain points-nya itu sudah di-solve ya dari demo kita. Dan yang terakhir itu adalah timeline, waktu. Jadi kita mesti tahu juga mereka itu butuh sistemnya itu kapan. Jadi misalkan mereka butuh itu urgent banget. Jadi kita ada waktu cuma sekitar 3 bulan untuk mengimplementasikannya. Apakah Anda sebagai IT implementer sudah siap untuk mengimplement itu dalam waktu 3 bulan? Atau kira-kira ini by kayak how long seperti itu? Itu sih 4 hal yang biasanya perlu ya kita dapatkan dari awal dari customers kita untuk tahu what's the next move. Dan setelah dari demo pastinya kita akan nyiapin proposal ya. Jadi hal-hal tadi seperti yang case Pak Dodo tadi yang sudah kita sharing itu proposalnya tidak lengkap. Itu sih yang sering kita lihat dari partner-partner kita. Jadi hal-hal apa saja yang biasanya penting yang ada di proposal itu, yang pertama kalau misalkan melakukan kualifikasi itu mesti kita list down kan kebutuhannya itu apa saja. Terus dari segi cost pasti kan customer semua tahu ya how much is it going to take. Sebisa mungkin sedetailed mungkin dikasih breakdownnya. Jadi in terms of lisensi itu berapa, in terms of like jasa implementasi itu berapa, apakah kita charge-nya itu based on hour, per day, man days. Jadi di Odoo itu kita memberikan flexibility ya ke partner kita. Kita tidak ada recommended atau satu proposal strategi yang baik dan benar. Jadi ini semuanya kita serahkan ke partner kita, tapi dari sisi kita akan bantu review ya. Tapi yang pasti perlu ada detail breakdownnya. Dan juga contoh apakah ada project managers yang di-deploy, apakah ada developers, functional dan sebagainya. Dan juga yang paling penting, kalau misalkan kita sebut kita akan perlu develop, bagian-bagian apa saja sih yang perlu di-develop. Contoh custom reporting, contoh inventory-nya dan sebagainya. Dan pastinya tadi yang saya sebut T ya, timeline, itu berapa lama sih waktu untuk mengimplementasikan project IT ini. Ini sih hal-hal yang biasanya dipertanyakan ya oleh customers kita yang sangat sensitif in terms of pricing. Karena pastinya mereka juga sebelum submit proposal ini mereka pasti ditanyakan juga kan oleh atasan mereka. Jadi ini by when, how much dan sebagainya.
Iya, dan sebenarnya kalau kita ngomongin implementasi software, tentu akan lebih baik kalau kita bisa start small terus expand big. Kenapa? Karena dengan kita bisa fokus dulu di urgency yang paling penting, yang paling perlu di-solve dulu, maka kita bisa mempercepat waktu implementasinya, jadi si customer bisa mendapatkan manfaat lebih cepat sebelum kita move to the bigger scope. Terus kalau kita ngomongin in terms of closing the deal, pastinya dengan closing smaller deals akan lebih mudah ya dibandingkan untuk bisa langsung close a really big offer untuk bisa bikin customer-nya commit. Jadi sebenarnya di Odoo sendiri kita selalu merekomen IT implementers kita untuk use this approach, start small and expand big. Dan untuk standard versus development, tadi kalau kalian masih ingat dari rekan saya Lionel sudah mention kalau di Odoo sendiri kita biasa ada actually rule of thumb di mana kita mencoba untuk 70-30. Jadi 70% kita ingin keep di standard, 30% kita bisa melakukan development. Karena kan tadi juga mungkin sudah dijelaskan dari partnership team kita bagaimana kita di Odoo juga punya fleksibilitas apabila dibutuhkan untuk develop on top of our standard apps itu bisa. Cuman pastinya harus diingat semakin banyak development yang dilakukan, maka effort untuk bisa maintain juga akan semakin tinggi. Kan kalau kita ngomongin implementasi software, kita ngomongin proposal, it's all about time and material ya. Jadi kalau kita butuh lebih banyak development, kita bakal butuh lebih banyak effort dari developers kita juga bakal butuh lebih banyak man days yang diperlukan untuk mereka bisa melakukan developmentnya. Dan in terms of maintenance juga tentunya akan lebih banyak effort yang diperlukan. Jadi sebisa mungkin kita standar 70%, developmentnya kita coba untuk keep 30%. Dari pengalaman kita, untuk partner-partner kita yang bisa melakukan approach ini, mereka bisa meng-close lebih banyak project at the same time. Karena mereka bisa maksimalkan semua effort dari developers mereka. Oke, jadi next itu adalah pasti setelahnya kita udah jelasin lebih mengenai demo dan proposal, kita mau jelasin juga mengenai overall business portfolio ya. Customers retention equals to recurring revenue. Karena kita sering berhadapan dengan partners yang menganggap bahwa project-project itu cuma sekedar one time shot. In terms of the revenue stream. Padahal project dari satu customers itu bisa dijadikan sebagai recurring revenue ya. Karena pastinya kita akan berharap setelah kita mengimplementasikan ERP software ini ke customers kita, bisnis mereka akan semakin berkembang kan. Jadi pastinya nantinya in the future mereka akan ada permintaan lagi untuk develop something else. Install more modules, atau bahkan kita sering juga berhadapan dengan customers yang decided untuk buka cabang baru, departemen baru seperti itu. Jadi ini sih istilahnya yang kita bilang untuk keep the existing customers itu equals to recurring revenue ya. Jadi pasti akan tetap from the same customer kita masih bisa generate more revenues. Dan bisa kita, istilahnya itu bisa kita upsell dan bisa kita support juga. Jadi kesimpulannya, it's very important to keep close connection juga untuk existing customers daripada kita spend more time and efforts untuk find new customers juga. Nah, kalau kita ngomongin soal overall business portfolio, tentu saja integrasi ini sangat relevan. Maksud saya di sini integrasi itu seperti apa adalah contohnya kalau kita sebagai software house, kita punya anggap aja multiple software ya yang kita bisa implement. Nah, dengan kita bisa memaksimalkan integrasi antara satu software dengan yang lain dan membuat ini sebagai bundle offering ke customer kita, tentu saja ini akan memaksimalkan revenue yang bisa kita dapatkan juga. Dan sebagai contoh kalau di Odoo sebenarnya untuk partner-partner kita yang sudah berhasil melakukan mungkin integrasi ke software lain, mereka juga punya kesempatan untuk publish this third party apps ke marketplace kita. Jadi mereka juga sebenarnya bisa menjual lagi development yang sudah mereka lakukan untuk membantu partner-partner lainnya yang mungkin akan butuh solusi integrasi seperti itu. Jadi kita bisa memberikan kesempatan untuk partner kita bisa dapat extra income from there. Terus tentu saja yang terakhir nih kalau kita ngomongin sebagai IT implementer atau anyone in the business pasti setuju ya kalau kita udah punya expert di specific field, kita udah punya expertise untuk satu industri karena kita udah nge-close banyak project di industri yang sama, maka tentu akan lebih meyakinkan, lebih mudah untuk future customer di industri itu datang ke kita karena mereka sudah melihat real life examples kalau kita udah ngebantuin banyak project-project di industri yang sama. Jadi sebisa mungkin contohnya kalau tadi udah develop integrasi untuk fungsi yang spesifik ke industri A, maka pastinya nanti kalau ada customer lagi dari industri A butuh solusi yang sama, mereka akan bisa reach out ke solusi yang sudah kalian develop sebagai IT implementer.
Iya, I think that's all sih yang mau kita share ya, kunci-kunci sukses untuk menjadi IT implementer based on our experience. Jadi mungkin kita mau recap dulu. Yang pertama tadi kita udah jelasin mengenai build relationship and connections ya. Iya, terus tadi kalau back to story-nya Pak Dodo, kalau masih ingat, ini something yang mereka juga nggak maksimalkan karena mereka tidak mencoba untuk tap into existing connections mereka. Iya, dan yang kedua itu untuk memaksimalkan resources mereka. Tadi juga mereka cuma suruh Budi belajar secara independen, tidak diberikan resources dari mungkin prinsipal yang sudah diberikan. Dan yang ketiga itu untuk mengelola SDMs dengan efektif. Dan lagi-lagi back to Budi, dia nggak dikasih training, jadi dia cuma disuruh independen dan disuruh untuk reach out semuanya sendiri, cold call setiap hari puluhan customer. Ya, dan yang keempat itu proposal strategi ya. Tadi jangan lupa dari demo, sebelum demo proses kualifikasi, BANT, dan juga untuk proposal itu mesti lengkap ya, sedetail mungkin. Jadi customers kita juga tidak banyak yang nanya. Jadi balik lagi ke kasus Pak Badu ya, proposalnya tidak lengkap kan. Dan yang terakhir itu pastinya utilize overall portfolio. Tadi kuncinya itu keep close connections juga untuk existing customers kita. Dan juga apalagi tadi Amanda? Untuk overall portfolio mungkin tadi juga mereka tidak mencoba untuk membandel. Contohnya kan kalau mereka udah jual komputer bisa aja nih mereka bikin promosi. Kalau seandainya beli segini kalian bisa dikasih diskon untuk implementasi software accounting contohnya. Jadi tidak dimaksimalkan overall portfolio dari case-nya Pak Dodo tadi. Nah, jadi kita udah mengcover ya cerita soal Pak Dodo dan juga apa sih kuncinya supaya bisa sukses berjualan sebagai IT implementer. Nah, sekarang tuh kita ingin pindah dari story yang tadi mungkin not a good story of partner, kita pengen pindah ke a really good story of example gimana satu partner itu bisa sukses berjualan dengan cepat dan apa yang mereka lakukan. Coba mungkin diceritain dong Andri gimana ceritanya si partner ini. Iya, jadi partner ini namanya ThinkTech. ThinkTech ini ada kendala, mestinya beliau kita invite juga ya untuk sharing di sesi kali ini. Jadi ThinkTech ini recently mereka get the award of Best Starter APAC ya. Jadi award ini globally award in APAC. Jadi mereka itu one of the best starter partner from Indonesia. Jadi jadi kita juga ThinkTech ini compete juga dengan negara-negara lain ya seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya. Tapi mereka bisa rise up to be a best starter APAC from Indonesia. Jadi sharing sedikit saja, partner ini join itu baru di Oktober 2021, baru tahun lalu ya. Dan mereka itu quickly bisa sign their first project sebulan setelah mereka join. Jadi up to now mereka itu sudah punya lebih dari 5 project dan mereka itu udah berhasil sign lebih dari 200 users. Dan untuk saat ini statusnya itu mereka gold partner ya, one of our gold partners. Dan mereka juga quickly bisa certified 3 orang dari karyawan dari mereka. Jadi Keren apa sih yang ya, bisa benar? pencapaiannya. Jadi apa sih yang buat ini kunci kesuksesan mereka itu? Sebenarnya sharing kita itu based dari pengalaman kita handle ini ya partner ThinkTech ini. Karena kita juga bisa observe mereka itu punya all the checklist point yang kita tadi sebutin lagi yang mau kita relate back to the stories. Karena mereka itu maximize their connections. Karena most of their customers itu mostly dari referrer ya, dari from their old customers yang mereka awalnya udah pernah ngerjain satu project, mereka juga kelihat oh ternyata ada needs nih untuk Odoo, mereka juga offer Odoo. Dan pastinya untuk pengelolaan SDM-nya itu kita observe mereka itu punya tim dari berbagai divisi dan everyone has their own responsibilities ya. Dan pastinya maintain close relationship with principal Odoo. Kita kerjanya sangat transparan dengan mereka dan in terms of proposal very complete dan juga ini ya sangat bagus seperti itu, Wanda. Amazing ya, dalam waktu yang cuma setahun aja mereka udah berhasil menjadi gold partner, udah bisa nge-close banyak project dan banyak user. Jadi ini aja sih sebenarnya sharing kita dari Andi dan saya Amanda. Semoga dari sharing ini untuk kalian yang sudah menjadi IT implementer atau untuk kalian yang kepikiran untuk menjadi IT implementer, ini bisa menjadi extra knowledge, bisa menjadi tambahan wawasan untuk kalian dan semoga kalian found it helpful. Thank you semuanya. Thank you.